Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah supaya sedaya nikmat saged kita ginakaken kagem beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh-sungguh bermohon termasuk dikategorikan orang-orang yang sabar dan syukur di dalam setiap nikmat yang kita peroleh. Bersabar dengan menahan diri untuk tidak menggunakan nikmat pada tempat yang keliru. Nikmat kekayaan, seandainya ternyata kita yang mendapatkannya, mudah-mudahan kita bersabar untuk tidak membeli sesuatu yang tidak diperlukan, karena begitu banyak di lingkungan kita yang membutuhkan bantuan kita. Ini namanya sabar di dalam kekayaan. Ingat, nanti kita di pintu surga disambut oleh para malaikat dengan ucapan Salamun alaikum bima sabartum. Nah, ini penting, yang ingin kita dengar nanti di pintu surga adalah itu. Selamat untuk kalian karena telah sabar dulu di dunia. Jadi sabarnya orang sakit, ya dia bersabar dengan sakitnya. Sabarnya orang sehat adalah menahan diri untuk tidak menggunakan sehatnya kepada hal-hal yang tidak diperlukan. Sabarnya orang sehat berarti dia menggunakan kesehatannya untuk sesuatu yang Allah izinkan. Dan ini diantara tingkat sabar yang kedua. Karena banyak orang mengira sabar itu di dalam musibah saja, padahal sabar itu ada 3 tingkatan. Kalau yang dipahami oleh masyarakat secara umum, sabar itu nek susah, nek orang susah ya itu sabar. Padahal sabar di dalam ketaatan itu justru lebih tinggi tingkatannya. Mudah-mudahan kita termasuknya demikian. Dan tentu saja kita bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita dengan bentuk menjadikan nikmat itu menjadi fasilitas agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sekian waktu berjalan ngaji di sini, itu harus ada peningkatan ketakwaan. Dan harus terimplementasi dari apa yang dibuka oleh beliau ketua takmir saja. Kita harus tahu bahwa hasil pembelajarannya jelas ingin mendapatkan hidayah dan taufik. Jadi hidayah proses seperti ini, irsyad wal bayan, saya menyampaikan dengan, tapi untuk menjadi amal soleh butuh taufik, yaitu izin dari Allah agar semua ilmu menjadi amal. Jadi kita berharap betul, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, apa yang sudah kita pelajari betul-betul terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena nanti itu yang akan menjadi bagian timbangan amal kita, insya Allah. Saya kasih motivasi untuk jamaah yang hadir semuanya tentang satu hadis, hadis Arba'in nomor 38. Ini menika man ada liwaliyan faqad atantuhu biharbi. Kata Rasulullah, sing sinten kemawon menyakiti, menyusahkan waliku, faqad atantuhu biharbi, maka aku umumkan perang dengan orang itu. Subhanallah. Jadilah kedudukan wali-walinya Allah itu begitu. Seseorang yang terkategorikan menjadi walinya Allah, yaitu orang yang dekat dengan Allah maksudnya. Jangan pernah berpikir bahwa walinya Allah itu orang yang bisa terbang di atas langit, yang bisa berjalan di atas air, itu bukan. Walinya Allah adalah orang-orang yang secara bahasa saja dekat. Wali itu artinya dekat dengan Allah. Maka kalau ada orang yang menyakiti walinya Allah, dipastikan orang yang menyakiti itu bakal dihancurkan sama Allah. Kenapa? Karena dia diajak perang sama Allah. Subhanallah. Siapa walinya Allah? Quran surah Yunus ayat ke-62, 63, 64. Jadi nanti berharap menjadi walinya Allah. Siapapun, jangan berpikir pada walinya itu harus habib, harus keturunan kiai, bukan sama sekali. Kata Allah, ala inna awliya Allah, ingatlah sesungguhnya wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka adalah orang-orang yang tidak diberi rasa takut, tidak punya rasa takut lagi. Ini
di yaumil akhir maksudnya, karena para walinya Allah tuh pasti masuk surga. Walahum yahzanun, dan mereka bukan orang yang bersedih hati di dunia. Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah tuh pasti tidak akan sedih hidupnya. Jadi perlu pegangin ini. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini definisi wali. Jadi ditanyakan walinya Allah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Kalimatnya apa? Dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Nanti kita akan sedikit belajar tentang hadis arba'in nomor 2 insya Allah. Jadi kita belajar sholat sambil di mixing dengan hadis arba'in, karena sebagaimana saya pernah sampaikan kepada panjenengan, kalau seorang muslim kok nggak mengerti yang 42 hadis itu ya kebangetan. Makanya saya singgung. Ini ada yang saya sebutkan adalah hadis arba'in nomor 38 ini, tentang man adali waliyan faqad adantuhu biharbi. Jadi orang yang menjadi walinya Allah itu, dan derajat itu yang bisa kita capai. Kita jadi nabi nggak mungkin, ya kan? Yang bisa kita lakukan hanya mencapai sampai derajat wali-walinya Allah, bukan wali syaitan. Kita menjadi wali-walinya Allah, yaitu orang-orang yang selalu beriman kepada Allah dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Coba jangan perhatikan dan resapi, senantiasa bertakwa kepada Allah berarti tidaklah bergeser waktu buat dia kecuali di dalam ketakwaan. Bangun pagi tadi bertakwa kepada Allah dengan meniru orang-orang soleh. Apa yang dilakukan oleh mereka adalah lambungnya jauh dari tempat tidur. Orang-orang soleh itu lambungnya jauh dari tempat tidur, dan mereka hum yastaghfiruna bil ashar, dan mereka adalah orang-orang yang di ujung malam dia beristighfar dengan jumlah yang banyak. Dikatakan sampai menjelang waktu sahur. Bayangin ibu semuanya. Nah, ini orang yang senantiasa bertakwa, yang pantas mendapatkan kewalian. Kemudian dia zikir menunggu waktu subuh. Ini subuhnya sudah maju ini. Sebenarnya kalau mau lebih efektif habis subuh langsung ngaji. Waktunya lebih banyak nih. Besok-besok mungkin bisa dibuat seperti itu. Subuhnya di masjid, ibu-ibu semuanya. Subuh di masjid. Karena apa? Rasul bersabda, man sholat subhi fi jama'atin fahuwa fi dimatilah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia fi dimatilah, dia di dalam perlindungan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan nggak mungkin sampai sholat celaka, nggak mungkin. Jenengan nggak mungkin sampai ditipu orang, nggak mungkin. Bahkan hadisnya mengatakan, seandainya hampir seperti hadis wali, ada orang yang berani menyakiti hati orang yang sholat subuh berjamaah, Allah akan telungkupkan wajah orang itu. Subhanallah. Makanya kalau jangan punya anak yang kegiatan pakai motor jauh-jauh, pastikan dia berangkat subuh supaya nggak tabrakan dengan mobil di jalan, supaya nggak dipukuli orang, supaya nggak ketemu hal-hal yang buruk. Bayangin ibu semuanya. Ya, Masya Allah. Jadi banyak sekali hal yang seharusnya kita betul-betul wakanu yattaqun, selalu dalam kondisi bertakwa kepada Allah. Mulai dari sebelum subuh sudah bertakwa kepada Allah, sholat subuh bertakwa kepada Allah, zikir, menunggu syuruk, juga bertakwa kepada Allah. Terus seperti itu sampai paginya, kemudian sholat duha, terus sampai siang, sampai sore lagi, sampai malam lagi. Masya Allah. Jadi katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi siapapun dia, tak terkecuali, kalau dia senantiasa bertakwa kepada Allah, dialah wali-walinya Allah. Yang jikalau ada orang yang menyakiti seperti itu, maka dia akan dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kemudian di ayat berikutnya kabarkan lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Diberikan kabar gembira kepada mereka untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan nanti buka surah Yunus mulai 62, 63, 64. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Kita kadang-kadang sibuk mencari kebahagiaan dengan macam-macam. Harus kaya,
rumahnya harus bagus, mobilnya harus bagus, harus beli gelang, harus beli tas yang bagus, harus belanja. Katanya ibu-ibu itu paling bahagia kalau diantar ke mall sama suaminya. Tapi cuma sekarang mungkin tambah pusing ke mall. Yang kali ini regone larang. Malah mumet ya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu katanya suka katanya dengan seperti itu. Pokoknya delok ini seneng guys. Gimana ibu-ibu? Ada ibu-ibu cerita ke saya itu loh Ustaz. Senang banget kalau ngeliat barang-barang itu. Sampai saya kalau ngeliat belanja online di keranjang udah banyak banget tapi nggak pernah dieksekusi. Wis oke banget sih pengen tak tuku ya. Wis cukup bahagia lah cuma masukin ke keranjang doang. Mudah-mudahan suaminya kaya raya nanti jadi bisa belanja banyak nih. Ya, jadi lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah. Dia akan diberi kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kalau jenengan cari kebahagiaan, bertakwalah kepada Allah. Dalam kondisi apapun pasti jangan akan diberi bahagia. Siapa yang berhak membuat hati panjenengan bahagia? Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa, bukan hal-hal yang lain. Jadi yang akan membuat jenengan hatinya bahagia itu Allah. Jenengan akan dibuat bahagia oleh Allah dalam semua keadaan panjenengan. Kemudian la tabdila li kalimatillah, kata Allah. Janji Allah tuh gak mungkin berubah. Jadi kalau jenengan betul-betul bertakwa, pasti jenengan bahagia. Enggak mungkin enggak, pasti jenengan bahagia. Nah ini penting. Makanya dikatakan wal akibatul lil muttaqin, selalu akhir yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu mungkin melewati hal-hal, tapi ujungnya pasti bahagia. Ini janji Allah, pasti keberuntungan. Kemudian dikatakan dzalika huwal fawzul adzim. Itulah yang namanya kemenangan yang sesungguhnya. Itu. Jadi kalau jenengan mau cari kebahagiaan, cari kemenangan, itulah definisinya. Dengan cara apa? Kata Allah, kata Rasulullah, kata Allah yang disebut oleh Rasul dalam hadis qudsi, maksudnya karena ini hadis qudsi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah aku lebih mencintai seorang hamba yang berusaha mendekat kepadaku kecuali dengan dia melaksanakan yang wajib-wajib. Jadi ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, walinya Allah itu pasti menyelesaikan yang wajib-wajib. Berarti kalau sholat, bicara sholat misalnya, yang 17 rakaat itu pasti sudah. Tidak mau butuh si bolong, buatan isi bolong ya. Nah ini masalah ini. Masalah. Insya Allah yang hadir sudah nggak ada yang bolong ya ibu-ibu ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Kadang-kadang ibu-ibu bolong sengaja tidak sengaja. Jenengan suatu hari ini duhur jam berapa Pak? Mulai masuk jam 12 kurang ya. Katakanlah jam 12 katakanlah. Jenengan kebetulan ada kesibukan. Ibu-ibu nih, ibu-ibu. Saya cerita untuk ibu-ibu. Ada kesibukan. Sampai akhirnya jenengan sampai jam 1 siang. Dereng sholat duhur. Kemudian jenengan ternyata haid. Ketika nanti sembuh, jenengan kodo nggak tuh duhurnya? Lali. Harusnya kok kodo. Karena jenengan sudah wajib sholat di waktu itu. Begitu masuk jam 12 jenengan sudah wajib sholat. Tapi kemudian jenengan haid jam 1 urung sholat, berarti jenengan meninggalkan sholat karena jenengan haid. Maka nanti ketika sembuh harusnya jenengan kodok itu. Ini saya katakan udah betul, udah lengkap 17 rakaatnya, 17 yang 17 iya udah lengkap. Benar, ketika ditanyakan tentang ini ternyata banyak yang lewat seperti itu. Subhanallah. Atau sebagaimana pernah saya tanyakan jenengan dulu, selesai haid jam 11 malam. Aduh, so menunggu isuk. Jawabannya kebanyakan nunggu isuk. Ini kehilangan sholat isya. Subhanallah. Nah, wali-walinya Allah yang tersebut tadi adalah orang-orang yang dikatakan tidaklah aku melihat seorang hamba yang berusaha mendekat kepadaku dan lebih-lebih aku cintai kecuali dengan yang wajib-wajib itu selesai. Nah, kapan seseorang menjadi walinya Allah? Kata Rasulullah, kata Allah di dalam hadis qudsi, wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta ahabbahu. Kemudian dia wa ma yazalu
Berarti dia kemudian dia membiasakan, mendawamkan terus-terusan mendekat kepadaku setelah yang wajib itu dengan yang nawafil binawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Hatta ahabbahu, sampai saya mencintainya. Masya Allah. Makanya kita belajar sholat saya hubungkan dengan ini. Saya ngajar fikih sholat itu nggak hanya fikihnya saja, ya khawatir dengan bosan. Yang mau fikih sholatnya dengan baca sendiri sebenarnya bisa. Tapi saya hubungkan dengan seperti ini dengan harapan apa? Jadi kan langsung dipraktekkan. Jadi wa may yazalu abdi. Kemudian seorang hamba ini berusaha untuk terus-terusan melaksanakan yang sunnah hatta ahabbau, sampai aku cinta tuh sama dia. Ketika aku cinta sama dia, itulah jenengan sebagai seorang wali. Itu. Jadi bukan ketika seseorang bisa terbang jadi wali, bukan. Ketika Allah mencintai seseorang, itulah dia menjadi seorang wali. Faida ahbabtuhu, dan ketahuilah Bapak Ibu semuanya, ketika ahbabtuhu, ketika Allah sudah mencintainya, maka kata Allah, apa yang dilihat oleh orang itu hanya apa yang aku ingin lihat. Apa yang didengar oleh orang itu hanya apa yang aku ingin dengar. Tidaklah dia menggenggamkan tangannya kecuali apa-apa yang aku izinkan. Tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali langkah kaki yang aku harapkan. Bayangin Bapak Ibu, ini namanya ma'iyatullah, keadaan di mana kita ditolong oleh Allah di dalam pendengaran, penglihatan, mata, kaki, sehingga kita nggak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, maka pantaslah dia jadi walinya Allah, karena setiap waktu dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bicara sholat, Bapak Ibu semuanya, karena kita hanya sebulan sekali, maka saya berharap betul dengan mendapatkan hal-hal yang lebih prinsipil, ya. Sifatnya untuk memicu panjenengan semua. Saya lompat ke belakang, ya, bahwa di antara menegakkan sunnah adalah menegakkan sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat. Rata-rata jamaah yang sudah ikut ngaji dengan saya itu enggak kurang dari 40 rakaat minimal, itu minimal 17 sholat wajib, ya. Kemudian rawatibnya minimal 12 rakaat, sholat malamnya 11 rakaat, udah 40 itu. Kalau kita mau ukur sungguh-sungguh, sholat wajib kita 17, sholat rawatib kita tuh 22 ibu-ibu semuanya. Ya, kalau yang mu'akkadah dan ghairul mu'akkadah, kata Rasulullah, man, barang siapa hafadho, menjaga arba'a qabla duhri wa arba'a qablaha wa arba'a ba'daha, maka dikatakan haramallahu alaihil nar. Barang siapa yang mampu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, haram bagi dia neraka. Bayangin Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau orang bisa jaga tuh 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, pasti hidupnya akan dijaga oleh Allah untuk hal-hal yang baik-baik saja. Maksudnya 4 rakaat itu 2 rakaat sebelum 2 rakaat, 2 rakaat, ya. 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Itu ada 8 rakaat, berarti kan kalau bicara sebelum bulan sesudah berarti duhure ya wis mesti bener maksudnya, ya. Orang mengatakan ini aku duhure kayak ini, nah ini masalah. Ya. Jadi barang siapa yang mampu menjaga dirinya dengan qobliyah duhur 4 rakaat, yaitu 22, dan 4 rakaat setelahnya 22, maka haram bagi dia neraka. Bayangin Bapak Ibu, bayangin bagaimana nggak jadi walinya Allah, karena dipandu oleh Allah hidupnya. Makanya jangan yang punya waktu yang udah pensiun, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang udah pensiun, datang duhur itu sebelum waktu adzan sebaiknya, ya, sebaiknya. Walaupun tentu saja kalau jangan mau melaksanakan sholat sunnah di rumah juga nggak masalah. Datang sudah tahiyatul masjid sebelum adzan. Kemudian setelah itu dengan sholat 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu duhur saja jenengan sudah 14 rakaat. Kalau jenengan ditambah dengan 2 sholat tobat sudah 16 rakaat di waktu duhur. Dan ini banyak pelakunya. Bagi yang sudah ngaji dengan saya itu sudah bukan hal aneh. Hampir semua seperti itu. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar, maka dipastikan rahmat Allah turun kepadanya. Bayangin ibu-ibu semuanya. Masya Allah. Sahabat bertanya,
Adakah sholat 2 rakaat sebelum maghrib? Rasul bersabda, "Shallu qoblal maghrib." Shallu qoblal maghrib. Shallu qoblal maghrib liman syaa. Sholatlah sebelum maghrib 3 kali. Sholat sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib bagi yang mau. Berarti qobliyah maghrib ada nggak? Ada. Demikian juga sholat isya. Dikatakan para sahabat jika sudah datang menjelang waktu isya, maka mereka berebut ila sawari, menuju ke tembok-tembok, tiang-tiang untuk sholat, maksudnya cari sutroh, cari pembatas. Sampai-sampai ketika ada orang datang mengatakan, bisa rampung sholat isya ini, karena banyak sekali orang sedang berdiri sholat qobliyah isya. Kemudian qobliyah subuh. Total ada 22 sholat yang mengiringi sholat fardu, dinamai sholat rawatib. Sudah berapa itu? 22 ditambah 17 sudah 39. Belum sholat sunnah duha yang Rasulullah nggak pernah tinggal, baik dalam kondisi mukim maupun safar. Rasulullah nggak pernah tinggalkan sholat duha 8 rakaat. Sudah berapa itu? 47. Bayangin, banyak nggak itu? Kemudian di tengah-tengah waktu jenengan mungkin nggak enak rasa hati, jenengan sholat mutlak plus sholat malam 11 rakaat pasti lebih dari 50. Yang seperti inilah yang menuju kepada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jenengan tahu dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 di akhir ayat dikatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Quran surah An-Nisa ayat ke-69, ayat yang menafsir ihdinas siratal mustaqim, ayat yang menjadi tafsir ucapan atau ayat ihdinas siratal mustaqim. Di akhir ayat dikatakan wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Itulah mengapa Bapak Ibu semuanya, untuk mendukung semangat ibadah panjenengan, jenengan terus punya komunitas orang soleh, kumpul kali tiang soleh. Sebab dengan itu jenengan akan menjadi orang yang jikalau miskin dia jadi kaya, jikalau sulit dia jadi mudah. Kenapa miskin jadi kaya? Iya Bapak Ibu semuanya, pintu rezeki itu ada di kesalehan. Kalaulah pun dia belum kaya secara finansial, sudah kaya hati. Jadi ada orang yang punya jumlah uangnya mungkin sedikit, tapi dia dikayakan oleh Allah hatinya. Tapi ada orang yang uangnya banyak melimpah, miskin rasanya. Dan bagi orang yang tidak soleh akan dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun banyak hartanya. Makanya kita berharap betul bisa menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak melaksanakan sholat sunnah. Di antara sholat sunnah yang sering saya sarankan kepada panjenengan adalah sholat syukrul wudu. Sholat setelah wudu. Rasulullah menyebut, ya Bilal, kenapa? Bima sabaqtani, kena dengan apa engkau mendahului aku di surga? Kata Bilal, tidaklah saya ketika berhadas maka kemudian saya berwudu dan saya membebani diriku dengan sholat 2 rakaat. Dan sholat ini adalah sholat yang tidak kepada zatnya. Maksudnya bagaimana? Pokoknya anggere bar wudu kok sholat, apapun sholatnya, ya itulah sholat syukur wudu. Jenengan wudu, jenengan sholat duha masuk masjid, itu sudah syukur wudu, sudah tahiyatul masjid. Walaupun jenengan sholat duha, sholat tahiyatul masjid misalnya, idza dakhala ahadakumul masjidah, jikalau salah satu di antara panjenengan masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusolli rakaatain, sampai engkau sholat 2 rakaat. Nggak disebutkan sholat tahiyatul masjid, itu nggak disebutkan seperti itu. Pokoknya sholat apa wae nek jenengan pun mlebet teng masjid kok saat tadinya duduk sholat 2 rakaat, ya namanya sholat tahiyatul masjid, walaupun jenengan sholatnya sholat duha. Makanya kalau jenengan datang sholat duhur misalnya, waktu antara adzan dan iqamah mepet, jenengan langsung sholat rawatib saja, nggak usah harus sholat tahiyatul masjid kecuali waktunya panjang. Kalau jenengan niat tahiyatul masjid, jenengan nggak dapat rawatibnya. Tapi kalau jenengan niat rawatib, pasti dapat tahiyatul masjidnya, pasti dapat syukur wudunya, itu maksudnya. Jadi ini pentingnya memahami tentang beberapa jenis sholat sunnah. Nah Bapak Ibu semuanya, ini yang kita bahas terkait dengan mengimplementasikan pembelajaran kita, karena kalau menunggu selesai saya khawatir
panjang waktunya, maka yang seperti ini tolong dipraktekkan. Jadi nanti di pertemuan berikutnya, ibu-ibu, bapak-bapak, sholatnya sehari semalam sudah berapa rakaat? 50 Ustaz. Jangan tahu nggak, saya itu setiap hari itu dapat WA, ibu-ibu terutama. Kalau ibu-ibu kan agak-agak kepo. Ustaz, alhamdulillah hari ini saya sudah 60 rakaat. WA ke saya. Ustaz, saya lapor ke Ustaz bukan dalam rangka pamer Ustaz, biar Ustaz bahagia, ilmunya betul-betul kepake. Bayangin. Ada yang WA ke saya, Ustaz, saya hari ini alhamdulillah 100 rakaat. Masya Allah. Masya Allah. Nanti kalau menjalankan praktek itu yakin jenengan bahagia. Coba aja jenengan prakteknya, jenengan sholat banyak, jenengan akan sangat berbahagia hatinya. Dalam semua keadaan jenengan dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir seluruh yang praktek mengatakan, Ustaz, saya berubah hidupnya gara-gara banyak melaksanakan sholat sunnah. Dan ini benar. Karena apa? Awal perintah sholat itu berapa dulu? 50 waktu. Bukan 50 rakaat loh ya. 50 waktu. Bayangkan kalau satu waktu kayak duhur, 4 rakaat, 200. Sungguh Rob kita tuh sangat cinta dengan ibadah ini. Ibadah sholat. Makanya dengan belajar tentang syarat sholat betul-betul dipenuhi. Nah, kemarin kita sudah sampai di hadas kecil, hadas besar, kemudian apa yang menyebabkan hadas kecil, apa yang menyebabkan hadas besar, kemudian apa yang menjadi alat bersuci. Tadi disebutkan oleh beliau tentang jenis-jenis air. Dan di Indonesia alhamdulillah keberkahan air mudah. Meskipun saya mengenal PAM itu ya baru di Jogja saya. Dulu saya di kampung itu nggak pernah mengenal PAM. Termasuk ngekos dulu di sekitar UGM juga nggak pakai PAM dulu itu. Sumur dulu itu. Sekarang pakai PAM. Kadang-kadang ya sok mati. Kalau di masjid tempat saya itu kebetulan penampungnya kecil banget gitu. Jadi kadang-kadang kehabisan air gitu. Wis nang rumah bayu nentek yang masjid yo entek meneh. Nah, ini harusnya takbirnya mikir pakai penampung yang lebih besar. Di sini pakai PAM juga, Pak. Pakai PAM. Ya masjid harus jadi fasilitator. Kalau di rumah pas PAM-nya mati ya harus ada di masjid. Makanya saya sering sarankan masjid itu air harus melimpah karena kunci keberhasilan ibadah yo air. Kalau nggak ada air bagaimana? Nah itu yang terkait dengan apa namanya hadas kecil, hadas besar. Saya sedikit ulang tentang terkait dengan hadas dan najis. Mengangkat hadas dengan hilangnya najis itu sesuatu yang berbeda nih. Kemarin kita sudah bahas. Mengangkat itu harus sengaja. Mengangkat sengaja. Kalau hilangnya najis, mboten sengaja, mboten napa-napa. Orang pakai gamis, kena telek, kemudian kehujanan gamisnya bersih, boleh untuk salat? Boleh untuk salat? Boleh. Najan najisnya mboten dicuci sengaja. Paham ya? Beda dengan mengangkat hadas. Kalau mengangkat hadas harus sengaja, harus niat. Podo-podo adus isu-isu. Pak Awan biasa adus pendak isu Pak Awan. Pokoknya aku nggak kesehatan pada saat turunnya subuh aku adus pendak tidak kerujukan. Itulah secara definisi mandi besar ini Bapak. Karena definisinya sailanul ma ala jami'il badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Berarti kerujukan Pak Awan tiap pagi udah mandi besar namanya. Tapi kalau Pak Awan sebelumnya sudah berhubungan dengan istrinya kemudian mandi seperti itu malah sholat subuhnya kepake nggak? Tergantung niat opora. Itu jangan mengangkat. Saya niat mandi besar, bukan niat mandi kebiasaan. Paham Pak Ibu? Paham ya? Nah itu bedanya. Jadi kalau mengangkat hadas itu harus ada niat. Kalau hilangnya najis, pokoknya yang silang orang sengaja ya tetap sah. Nah, najis atau najasah secara bahasa adalah kotoran. Kalau hadas itu status hukum atas badan, boten ketok. Ini apa ngentut jangan apa ya terus berubah jadi ireng kan buatan batut jadi kuning kan buatan. Maka yang namanya hadas status hukum terhadap badan. Tapi kalau najis itu ada volumenya, ada bentuknya, ada warnanya, ada baunya. Makanya sering dikatakan najasa secara bahasa adalah kotoran.
Tapi pertanyaannya, apakah setiap yang kotor itu najis? Belum tentu. Makanya menentukan itu najis atau bukan harus dengan dalil, bukan dengan akal dan perasaan. Perasaan kok ngono musuh sih, kotor kok ngono kuwi ora. Nah, ini bukan seperti itu cara menentukannya. Maka betapa pentingnya kita mempelajari tentang najis, najasa. Secara syariat, najasa adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat, bukan oleh akal pikiran kita. Ingat, dengan beragama itu dengan dalil, bukan dengan akal. Walaupun tentu saja namanya agama pasti seiring dengan akal, insya Allah. Tapi kalau semuanya harus dengan akal, repot. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, andai agama harus dengan akal, maka seharusnya kalau kentut yang dibasuh tempat kentutnya. Ini apa nggih? Tapi kan enggak, ini apa nggih? Apa ya bar kentut terus disebul-sebul kan bersih. Mboten. Ini apa nggih? Andai agama harus pakai akal, makanya yang dibasuh belakangnya. Tapi tidak begitu, karena agama itu dengan dalil. Itulah mengapa Rasulullah dorong betul yang namanya belajar itu agar kita tahu. Kemudian dikatakan najasa adalah jamak dari najasat, itu ya, adalah jamak dari najasa. Adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang yang memiliki fitrah yang bersih dan mereka akan berusaha menjauhinya secara asal begitu, dan membersihkannya. Adapun najis itu terkait dengan 3 hal, yaitu di badan kita, di pakaian kita, dan di tempat kita. Jadi kalau hadas itu terkait dengan badan, tapi kalau najis itu terkait dengan pakaian, badan, dan tempat, dan harus dibersihkan, harus hilang, maksudnya harus hilang, sengaja tidak sengaja harus hilang. Dikatakan setiap yang dianggap kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk menjauhinya, inilah definisi najasah. Kalimat dianggap kotor oleh syariat, dianggap kotor oleh syariat. Tidak semua yang kotor menurut manusia itu najis dalam istilah syar'i. Jadi menentukan najis itu harus dengan dalil. Jika tidak ada dalilnya, maka tidak bisa kita katakan sebagai najis. Secara umum, najis ada 3 tingkatan, yaitu yang mughaladah, mukhafafah, dan mutawassithah. Adapun yang mughaladah adalah najis dari anjing dan babi dan segala sesuatu yang meliputinya, liurnya dan semuanya yang terkait dengan anjing dan babi. Ini cara membersihkannya, harus ainun najisnya harus hilang, dan salah satunya dari yang 7 itu harus dengan tanah. Makanya kalau jenengan mohon maaf punya tetangga yang punya anjing, ya memang kadang-kadang agak repot kalau diumbar. Makanya kalau mau toleransi istilahnya, itu sebenarnya silahkan sajalah punya anjing, hak asasi manusia katanya. Tetapi juga menghargai hak lingkungan, dijagain biar gak jilat-jilat di tempat tetangganya. Karena begitu jilat, maka terkena najis, mughaladah. Ustaz, saya pekerjaannya ngopeni anjing, Ustaz. Bayangin, ini tuh muadzin masjid yang nanya begini nih. Muadzin masjid, Ustaz, saya itu satu-satunya penghasilan saya cuma dari ngopeni anjing. Muadzin masjid loh, Pak, bayangin. Saya katakan, Pak, kenapa memilih pekerjaan itu? Kenapa? Jadi kan tahu nggak, saya datang ke tempatnya tuh anjingnya tuh puluhan. Pak, ini diapain anjingnya? Saya udah gede, saya jual untuk rica-rica. Subhanallah. Saya bilang, saya sampai rumah tuh nangis ke istri itu. Ya Allah, ada orang muadzin masjid begitu tadi, dia pengen bertobat tapi masih bingung saya bekerja apa, karena dia peternak anjing, Bapak Ibu. Ya Allah, padahal itu najis mughaladah. Ini jamaah nih. Jamaahnya mengatakan, iya Ustadz, mumpung bapaknya sudah sanjang, sebenarnya kita masyarakat juga sudah agak pusing karena yang 4 atau yang 5 selalu muter-muter kemana-mana anjingnya. Subhanallah. Nah, ini toleransi. Orang Islam itu diajarkan toleransi, tetapi juga yang lain juga harus
toleransi. Karena ini terkait dengan kesucian. Bayangin, ada anjing yang mesti jilat, pripun coba jenengan oleh benaknya. Iya, karena harus 7 kali basuh. Salah satunya dengan tanah. Bahkan di hadis riwayat Muslim dikatakan yang pertama, siraman pertama itu beserta dengan tanah. Susah kan menghilangkannya. Kebetulan di rumahnya Pak Bambang ada begitu. Iya. Dulu tuh tidak pernah diurus Pak Bambang sunahnya sama lingkungan, tapi langsung marah. Kayak gini orangnya. Hak asasi manusia, kenapa larang-larang saya? Itu Pak Bambang. Ada yang punya anjing, ibu-ibu, kemudian dipanggil ke rapat RT. Malah mencak-mencak. Siapa yang larang-larang saya? Ini hak saya. Subhanallah. Dan hidup di tengah-tengah lingkungan, kita tuh diajarkan toleransi. Di dalam Quran, qul ya ayyuhal kafirun, ya kan? La a'budu ma ta'budun. Itu diajarin. Orang Islam itu diajarkan, silahkan beragama, nggak mengganggu kita. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di situ. Tapi jangan juga regani aku dong. Nek saya sholat ada kayak gini kan repot banget. Bahkan ada lagi ibu-ibu semuanya, subhanallah, dokter loh ini, suaminya jamaah rapih saya, temennya Pak Tovan. Istrinya punya anjing besar sekali di rumahnya. Sebenarnya betapa pentingnya belajar ibu-ibu. Ini padahal najis mughaladah, najis yang berat. Kemudian najis mukhafafah yang ringan, yaitu air kencing anak laki-laki yang belum memakan sesuatu. Maka cukup dengan dipercik. Adapun mutawassithah atau yang pertengahan yang tidak termasuk keduanya. Nah nanti jangan di rumah pelajari itu lebih dalam. Karena nggak mungkin saya bahas persoalan ini. Ini persoalan yang rigid dan pembelajaran pun setahun hanya belajar itu toh. Makanya ini sebagai pemicu jenengan untuk membuka-buka kembali apa toh mughaladah, apa toh mutawassithah, apa toh mukhafafah, sehingga jenengan bisa mengatur dengan sebaik-baiknya. Jam berapa sekarang, Pak? 5, Mas ya. Jadi seperti itu ibu-ibu tentang masalah najis, enggak saya perdalam karena ini butuh sekali kehati-hatian. Dengan baca-baca khusus tentang syarat mengangkat atau hilangnya najis, penting sekali, penting sekali. Intinya jaga kebersihan. Ada seorang jamaah datang ke saya, Ustadz, saya itu kalau datang ke rumah orang disuguhi, orang saya stres, disuguhi minuman, lah kok stres? Ini orangnya bersihan banget. Saya datang ke rumahnya itu bersihnya luar biasa. Jadi kalau disuguhi seperti ini, ngiring-ngiring sidik, stres, pengen muntah katanya. Bayangin. Ini orang yang jaga betul kesucian dan masya Allah, ini orang rezekinya lancar. Padahal dulunya rezekinya susah. Begitu belajar tentang masalah kebersihan, masya Allah. Saya tanya berapa penghasilan per bulan rata-rata dengan dagang soto? Tidak kurang dari 30, Ustaz. Alhamdulillah. Setiap bulan bersih itu tidak kurang dari 30 juta. Masya Allah. Orang ini Bu, kalau tahu-tahu gitu, jam 8 pagi itu nganter soto ke tempat saya. Satu dandang besar itu sering sekali. Jadi ya itulah orang dimudahkan sedekah itu memang dimudahkan kekayaannya, masya Allah. Jauh-jauh ke tempat saya dari sana, dari Cokro Bedok loh, bayangin. Ngirim ke tempat saya cuma ngirim soto. Ustadz, assalamualaikum, nitip soto, udah pulang. Gitu aja. Suatu ketika saya mobilnya rusak, dia datang ke tempat saya nganterin mobil. Ustadz, dipakai mobil saya. Ketika saya antar pulang ke sana, Ustadz jangan diantarin pulang, saya yang ambil ke sana, jangan Ustadz yang repot. Bayangin Bu, itu kayak gitu. Orang penghasilan di atas 30 juta per bulan, Masya Allah. Jadi ini persoalan kebersihan, dan di dalam Islam ini menempati kedudukan yang tinggi persoalan kebersihan. Makanya dengan kamar mandi, kalaulah rumah kita mungkin sangat sederhana, sebagaimana rumah saya, minimal kamar mandi, jalan dari kamar mandi menuju tempat sholat itu usahakan sebersih mungkin. Maka saya termasuk orang yang paling ribut walaupun rumah saya jelek, nggak bagus, nggak kayak tempat jenengan. Tapi saya berusaha untuk kamar mandi sampai tempat sholat itu saya berusaha sebersih mungkin. Kenapa? Saya khawatir sholat saya nggak kepake.
Ini persoalan besar ibu-ibu semuanya. Bayangkan dengan sholat gak kepeket pripun. Wis rajin-rajin sholat jebule ora kanggo goro-goro anak ini bar buang air ciprat kemana-mana. Tidak dibersihi, makanya saya paling ribut. Bahkan anak saya yang paling gede pun aman, kalau habis dari kamar mandi saya cek lagi, saya siramin lagi sendiri. Kenapa? Saking khawatirnya tidak sah sholatnya. Nah itu terkait dengan najasah, mudah-mudahan bisa diingat-ingat. Kemudian untuk yang hadas kecil saya sedikit tambahan untuk jenengan karena kemarin belum lengkap dalilnya, saya bacakan ulang dalilnya. Kencing dan buang air besar apa dalilnya? Dengan sambil catat nih, ini supaya jenengan masuk betul. Dalilnya adalah Quran surah Al-Maidah ayat ke-6 sebagaimana sudah saya bacakan. Di bagian kata auja'a ahadum minkum minal ghaid. Jadi jenengan baca Al-Maidah ayat 6, ada kata-kata auja'a ahadum minkum minal ghaid. Sakbare jenengan rampung dari ghaid. Ghaid itu bahasa artinya tempat yang rendah sebenarnya ghaid itu. Setelah jenengan rampung sokok tempat yang rendah itu majas dari kakus maksudnya. Jenengan barampung sokok kakus bareng apa niku? Bareng apa? Nek mboten pipis nggih buang air besar. Ini jadi dalil. Oh, berarti nek bar pipis dan buang air besar jenengan harus wudu, maksudnya gitu. Paham nggih? Makanya menjadi sebab gagalnya nawaqidul wudu yang membatalkan wudu. Buang air kecil, buang air besar, dengan buka surat Al-Maidah di bagian kata-kata auja'a ahadum minkum minal ghaid. Setelah jangan rampung dari tempat yang rendah, setelah jangan rampung dari kakus, dari WC bersama sekarang. Kemudian dalil untuk kentut yang mana adalah sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddu. Tidak diterima orang sholatnya ketika dia berhadas sampai dia bersuci. Ditanya, qalu rajulun min Hadramaut. Ada seorang dari Hadramaut tanya, "Ya Abu Hurairah, mal ahdasa?" Apa itu ahdasa? Maka kemudian disebutkan qala fusaun au duratun. Fusaun au duratun. Fusaun itu kentut sing mboten muni. Nah itu batal niku. Nggih. Orang muni Ustaz, tetep batal. Au duratun kentut sing tut. Nah niku cetha nggih. Langsung tong ngene batal lho kowe batal. Tapi nek mboten muni tetep dalilnya ini. Fusaun au duratun. Nggih, cetha nggih. Ini saya bacakan dalilnya lagi biar jenengan lebih yakin. Kemudian yang berikutnya kemarin apa? Keluarnya mani, wadi dan madi. Adapun mani hukumnya adalah suci tapi menyebabkan hadas besar. Nah ini saya sampaikan dengan segala sesuatu yang 6 dulu yang saya bahas yang menyebabkan hadas besar, maka secara dalil itu otomatis menyebabkan hadas kecil. Makanya mani disebutkan menyebabkan hadas kecil karena apa? Karena dia menyebabkan hadas besar. Segala sesuatu yang menyebabkan hadas besar maka termasuk yang menjadi penyebab hadas kecil. Otomatis ya, otomatis. Wadi dan madhi itu juga termasuk yang menyebabkan batal wudunya. Apa dalilnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan al-mani wal madyu wal wadyu amal maniyu fahuwal ladzi minhul khusla. Adapun mani menyebabkan berhadas besar. Wa amal wadyu wal madyu faqala aksil dzakaraka. Maka basuhlah kemaluan panjenengan wa tawadhu wudu akali salat. Kemudian bersucilah sebagaimana wudunya ketika hendak sholat. Atau hadis yang lain atau keterangan yang lain, bukan hadis, keterangan dari Ali radhiyallahu anhu ketika dia mengatakan kunta rojulan madian. Saya, kata Ali radhiyallahu anhu, ini Ali radhiyallahu anhu nih, mantune Rasulullah, saya itu orang yang gampang banget keluar madi. Berarti apa? Gampang terangsang. Ini ibu perhatikan, ibu-ibu perhatikan kalau punya anak-anak perempuan, kalau yang sudah sepuh-sepuh insya Allah punya anak perempuan, perhatikan bab ini. Di antara kebahagiaan laki-laki itu urusan itu. Makanya saya ajarkan ke anak saya perempuan, oh anak perempuan tuh harus berbakti sama suaminya. Khususnya di dalam bab itu, kalau enggak masalahnya pusing. Laki-laki itu kalau itunya ditinggalin pusing. Ini betul bapak-bapak. Kalau sudah tua-tua mungkin wis ora ustaz aku wis ora. Ndek ben. Maka yang jenengan punya mantu-mantu diajarkan. Kata Ali loh nih.
Ali itu orang kuat, orang hebat. Mantunya Rasulullah katakan, kunta rojulan matian. Saya itu orang yang gampang banget keluar mati. Mati adalah cairan yang keluar ketika menjelang atau ketika terangsang. Hukumnya apa? Najis. Maka dikatakan wa kunta, dan saya malu mau tanya ke Rasulullah sebab kedudukan Fatimah sebagai istriku. Lah tahu orang mertuanya dewi kan ya izin. Kemudian dikatakan saya memerintahkan Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, yabsilu dzakarahu wa yatawaddo. Maka basuhlah, kata-kata basuhlah kemaluanmu berarti dihukumi mati itu najis, harus dibersihkan. Dikatakan yabsilu, bersihkan tuh kemaluanmu dan wudhulah. Ini menjadi dalil bahwa wati dan mati itu najis. Kemudian apalagi dulu, tidur lelap. Apa definisi tidur lelap? Yaitu tidak mendengar suara orang Jumatan. Nah, itu jelas batal itu. Oke? Dan banyak terjadi. Ini orang wudu. Langsung Allahu Akbar. Iki kepiye iki ya? Ini masalah nih. Tangi bisa rampung. Allah, piye nih? Ini kan dari sinau berarti. Sholatnya bukan kagem ya seperti itu. Kemudian tidak merasakan benda jatuh dari tangannya. Orang tidur beneran tuh ngaten. Meneng wae. Kalau orang tidur belum lelap, nah itu namanya belum tidur lelap. Yang seperti itu nggak batal. Kemudian yang ketiga cirinya apa? Tidak merasakan air liur keluar dari mulutnya, alias ngiler. Ngiler. Tes boten kraos. Dan itu tidur lelap tapi nih. Nah ini ku teksi dereng. Tonggone kondok mambu tapi cuci itu gitu. Seperti itu gitu. Apa dalilnya? Ini dalilnya cukup banyak. Jadi dengan bisa pelajari sendiri. Kemudiannya yang berikutnya adalah hilangnya akal. Saya ingatkan lagi, karena mabuk, karena pingsan, atau karena gila. Karena mabuk, karena pingsan, atau karena gila. Kemudian yang kelima ini dulu yang belum saya bahas, yaitu makan daging unta. Ala Ustaz nih orang unta. Ya mbok menawa jenengan suatu ketika disuguhi di ke Arab-Araban restoran, ternyata yang disediakan daging unta, maka tidak seperti makanan lain. Kalau makanan lain jenengan tidak batal wudunya. Tapi kalau daging unta batal. Apa dalilnya? Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'atawaddu'u min lahumil ghanam?" Ya Rasulullah, opo aku kudu wudu nek aku makan daging kambing? Kata Rasulullah, qala in syi'ta. Jika mau fatawaddu. Kata-kata in syi'ta ini menjadikan hukumnya enggak wajib. Karena nek gelem wudu monggo. Tadinya jenengan berdahar Arab sholat, Arab wudu kata Rasulullah in syi'ta fatawaddu. Nek gelem monggo, nek ora ya ora apa-apa. Bapak Ibu semuanya, jangan dikira ini nggak penting. Penting. Jenengan kumpul-kumpul lagi reunian. Tempat wudu ini tiri siji. Sing teko wong 100, Arab sholat maghrib, nek jenengan nunggu wudu wah keri jenengan. Paham ya Ibu? Apa manfaatnya? Jelas ya? Jelas nih. Nek jenengan mengharuskan bardah, wong jenengan reunian kan mesti dahar. Kudu wudu, repot. Aku orang wudu ora puas, monggo kata Rasulullah. Fa in syi'ta. Nek jenengan gelem fatawaddu. Nek ora apa-apa. Kemudian ini bertanya lagi, qala atawaddu min lahumul ibil. Nek aku makan daging unta ya Rasulullah gimana? Maka dikatakan na'am fatawaddu. Kalau jenengan makan daging unta maka harus wudu karena batal. Untung-untungnya Indonesia bukan karena unta. Tadi jenengan bukan kesulitan. Kemudian dua apa yang berikutnya adalah bersentuhan kulit laki-laki versus perempuan. Kedua-duanya telah balik. Saya dulu pernah ceritakan. Kalau saya mau ke masjid jalan kaki, kemudian ada ibu-ibu gendong anak cewek masih kecil, saya pegang pipinya, gitu kan, untuk basa-basi gitu. Ayo deh ke masjid gitu misalnya. Batal nggak? Pegang anak kecil nggak batal karena harus balik dengan balik. Batal jika saya pegang pipi ibunya. Nah itu dikampleng kali bojone, di samping batal dikeprai. Nah niku makanya dikatakan harus balik dengan balik. Kemudian bukan mahram. Apa definisi mahram?
Mahram itu yang boleh dinikahi. Kalau bukan mahram berarti kebaliknya itu. Kebalik. Mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Ada 22. Jangan lihat di dalam surat An-Nisa. Intinya ngaten nggih. Jenengan dengan suami panjenengan itu mahram bukan? Bukan mahram, boleh dinikahi. Makanya di madzhab Syafi'i dikatakan, nek sentuhan suami istri itu berdasarkan dalil ini. Lah yang dudu mahram, lah kan wis bocok tat gitu kan. Itu ikatan mitsaqul ghali itu. Ada memang yang diperbolehkan beberapa hal. Jadi di madzhab Syafi'i mengatakan clear pokoknya sentuhan suami istri batal. Tergantung jenengan nanti mau pakai dalil yang mana. Tidak batal jika mahram jika terhalang oleh kain, atau balik dengan yang tidak balik. Kemudian yang berikutnya menyentuh kemaluan, masih lagi saya tambahkan sedikit, menyentuh kemaluan dan dubur. Dulu saya menyentuh kemaluan. Saya tambahkan ke jenengan. Kenapa saya model seperti ini? Biar jenengan tuh ingat. Model seperti ini lebih ingat nanti. Menyentuh kemaluan dan dubur. Baik orang hidup maupun orang, sekali lagi, kemaluan dan lubang dubur manusia nih. Nah, jangan kalau kemaluan kucing, batal boten. Jadi kemaluan manusia. Baik yang hidup maupun mati. Jangan ngurus mayit. Batal boten? Batal. Karena jangan akan menyentuh kemaluan. Kecuali jangan pakai penghalang. Pakai penghalang. Baik milik sendiri atau orang lain. Kok kurang kerjaan banget tuh beliau. Anak panjenengan maksudnya. Jenengan punya putra cepokan jenengan pegang-pegang toh, maka batal. Anak kecil atau dewasa sama hukumnya. Dipegang kemaluannya maka batal. Sengaja atau tidak sengaja. Dengan telapak tangan bagian dalam, saya ulang lagi. Bagian dalam yang mana? Yang ini, yang nggak kelihatan. Kalau di sini nggak kelihatan. Ini telapak tangan bagian dalam. Berarti ini nggak apa-apa. Nah ini nggak apa-apa. Kalau ini yang nyentuh maka batal. Termasuk kemaluan yang putus dari tempatnya. Kurang kerjaan banget. Begitu kitabnya mengatakan. Ada dokter misalnya atau dokter permanen pegang kemaluan putus, mau dipasangkan gini, otomatis nah itu batal. Sepanjang tidak pakai penghalang, kalau pakai penghalang boten. Ini nganggo kayu cekel boten batal nih. Paham? Ini kitabnya mengatakan bukan porno ini. Kitabnya mengatakan betul. Maksudnya status kemaluan itu walaupun pun putus dari tempatnya tetap dihukumi batal. Jadi Allah wis putus mau sih enggak, tetap batal. Nah itu yang disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita di pertemuan berikutnya masuk ke syarat yang pertama, yaitu tentang Islam lebih dalam. Akan saya sambungkan dengan hadis nomor 2 arba'in. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu lagi, dan mudah-mudahan dengan sepanjang dari sini ke 1 bulan ke depan apa yang sudah diperoleh bisa diimplementasikan. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan 1-2 monggo. Terima kasih.